Razman Nasution tampak ngotot ingin bertemu dengan Nikita Mirzani. Keinginannya itu karena dia mengklaim memiliki informasi penting terkait kasus yang menjerat Nikita Mirzani. Seperti diketahui, Nikita Mirzani kini ditahan Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kasus tersebut sebelumnya dilaporkan Reza Gledis. Razman Nasution mengaku ingin membantu kasus yang tengah dihadapi Nikita Mirzani. Bahkan Razman mengklaim memiliki informasi penting mengenai kasus tersebut, sehingga Razman ingin sekali bertemu dengan Nikita Mirzani. Sudah mendatangi Polda Metro Jaya, Razman pun membeberkan respon Nikita Mirzani. Nikita Mirzani meminta Razman untuk menemui penyidik terlebih dulu jika ingin bertemu dengan dirinya. Razman Nasution pun mengaku bakal membicarakan hal tersebut kepada pihak penyidik. Dengan begitu, Razman berharap agar Nikita Mirzani mau membuka ruang komunikasi untuk membicarakan perkara tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Guys, mari kita analisis secara kritis pernyataan Razman yang katanya ingin membantu Nikita Mirzani. Pertama, Razman memiliki rekam jejak sebagai kuasa hukum para owner skincare yang diduga terlibat dalam perseteruan dengan Nikita Mirzani. Salah satunya ya Dr. Richard Lee. Kemudian Razman juga sempat memiliki rekam jejak berinteraksi secara aktif dengan salah satu musuhnya Nikita Mirzani, yaitu FS. Nah, hubungan emosional yang terjalin jelas ya guys, bisa mempengaruhi objektivitasnya Razman. Ditambah lagi Razman dan Nikita sendiri kan sering berkonflik ya, dengan riwayat yang cukup panjang. Kedua, pernyataan Razman yang katanya ingin meminta Nikita Mirzani terbuka dan menyebutkan pihak lain agar mendapatkan bantuan atau keringanan hukuman. Ini terdengar seperti strategi penyidik dalam interogasi guys. Namun perlu diingat ya, Razman di sini bukanlah penyidik atau kuasa hukum dalam kasus ini. Jadi apa dasar hukumnya? Yang membuat saya semakin ragu itu adalah kapasitas Razman sendiri di dunia hukum yang belum terlihat kontribusi nyatanya dalam kasus-kasus besar. Tiba-tiba muncul dengan begitu proaktif di kasus ini guys. Seolah-olah ingin menyelamatkan kita, padahal track recordnya justru sering berseberangan dengan Nikita Mirzani. Pertanyaannya, apakah ini murni niat baik ataukah ada agenda tersembunyi di baliknya? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Kasusnya Nikita Mirzani makin seru nih guys nih. Yang pertama, Doktif udah datang ke DPR tuh. Yang kedua, yang bikin gua shock gitu ya kan, Razman membela Nikita Mirzani guys. Bahkan katanya Razman itu tuh pengen ngejengukin Nikita Mirzani tuh, pengen ngomong sesuatu dan pengen ada yang dibongkar gitu guys. Kayak sumpah ya, awalnya gue tuh gedek banget kan si Razman kayak gitu. Tapi sekarang gue kayak oh my god. Tapi masalahnya nih, apakah Nikita Mirzani akan mau gitu guys untuk membongkar sesuatu kepada Razman gitu kan? Katanya kan si Razman ini kan pengen menanyakan sesuatu gitu ya kan sama si Nikita Mirzani. Apakah Nikita Mirzani akan ngomong gitu? Dan juga apakah Nikita Mirzani mau dijenguk sama si Razman? Ya semoga aja ya guys ya, si Razman ini tuh berbaik hati gitu. Bukannya dia seperti ini tuh karena ada maunya gitu. Mudah-mudahan aja masalahnya cepat selesai guys. Karena Doktif juga udah datang ke DPR di Komisi 6 kalau nggak salah. Dan itu tuh diterima dengan baik dan berbuahkan hasil yang baik guys. Kayak contohnya tomat putih tuh sudah diumumin sama Bepom. Semoga aja ya masalah skincare awful claim yang gini-gini tuh udah selesai deh. Dari tahun lalu udah hampir mau setahun kok gak beres-beres nih anjing. Tentang Nikita Mirzani ya, yang ditahan. Jadi begini, dalam pandangan saya, ketika Nikita Mirzani itu ditahan atau ditangkap dengan cepat ya, lebih cepat daripada kasus Agus dengan Nopi ya, yang sudah banyak laporan, tapi masih dalam penyelidikan atau penyidikan ya. Kasus Agus dengan Nopi. Jadi kalau Nikita Mirzani sudah ditangkap dengan cepat, berarti polisi sudah punya bukti atau dua buah barang bukti, baik berupa chattingan, percakapan maupun rekaman. Ya, polisi sudah punya bukti yang kuat, makanya cepat ditangkap. Terutama kalau ada bukti transfer sampai miliaran, misalnya ke rekening Nikita Mirzani dari owner skincare-nya, itu bisa jadi bukti yang kuat. Kenapa? Karena Nikita dengan owner skincare ini, siapalah namanya itu, bukan sahabat
bukan rekan kerja, bukan rekan bisnis, tiba-tiba ngasih Nikita uang miliaran. Masa uang donasi? Kan nggak mungkin Nikita dikasih uang donasi, sakit juga nggak kan gitu. Jadi itu bukti yang kuat kenapa Nikita ditangkap. Kemudian yang kedua, apakah ini penyuapan atau pemerasan? Kalau berpatokan dari rekaman ya, dari rekamannya. Kalau dari rekaman, tapi rekaman itu tergantung siapa yang ngerekam, siapa yang lapor. Yang ngerekam pasti dia dalam posisi menjadi orang baik gitu loh, yang ngerekam. Tapi kalau dari rekamannya, ini bagi saya jelas pemerasan. Kenapa? Kalau ini penyuapan, maka owner skincare itu yang akan berinisiatif mau ngasih uang. Saya kasih uang ya untuk kamu dan Nikita tutup mulut. Tapi enggak, ini asisten Nikita yang bilang belak-belakan bayar 5 miliar agar Nikita diam. Jadi asisten Nikita ini yang bilang minta uang 5 miliar agar Nikita diam. Jadi jelas ini pemerasan. Dan saya salut owner skincare ini berani melapor, tidak takut dengan Nikita maupun pendukungnya. Karena gini loh, sekali orang meras minta 5 miliar, besok uangnya habis, dia akan minta lagi tutup mulut 5 miliar. Habis lagi uangnya, minta lagi, meras lagi 5 miliar gitu loh. Akan keterusan. Jadi saya salut dia berani melapor, tidak takut dengan Nikita dan pendukungnya gitu loh. Ya, owner skincare ini. Dan yang ketiga, saya nggak tahu bagaimana Nikita akan bebas dengan cepat kayak dulu ya. Karena begini, polisi nangkep cepat, punya bukti. Kalau dilepaskan dengan cepat, maka harga diri polisi yang akan jatuh gitu loh. Ya, dan yang terakhir, saya gini loh, untuk kalian ibu-ibu cewek-cewek ya, masalah produk. Kalau saya pribadi ya, kalau saya memakai sebuah produk dan produk itu cocok dengan kulit saya, biarpun Nikita Mirzani maupun Doktip bilang produk itu jelek, saya tetap akan pakai. Begitupun kalau saya pakai produk itu misalnya saya pakai dan produk itu tidak bagus di kulit saya, biarpun Doktip maupun Nikita Mirzani bilang produk itu bagus, tidak akan saya pakai. Itu aja gitu loh, nggak usah berpikir ribet gitu loh ya. Kalian suka heran gak sih sama orang-orang yang masih mendukung owner-owner skincare yang flexing ataupun melakukan tindakan yang menurutku tindakan pidana? Coba deh kalian pikir, mereka melakukan flexing itu karena mereka tidak bisa membanggakan produknya hingga akhirnya mereka flexing, entah itu tasnya, entah itu sepatunya, entah itu rumahnya, atau beberapa kekayaan lainnya. Dan kalau kita perhatikan, mereka nggak pernah flexing tuh mengenai orang ibaratkan mukanya breakout ataupun kondisinya itu tidak baik hingga akhirnya menjadi glow up. Tapi gimana dengan artis yang kita percayai endorse dari si pihak owner tersebut? Yaitu cara mereka sebagai owner-owner atau mafia skincare untuk bisa menarik para konsumen biar menggunakan produknya, sementara produknya entah itu overclaim ataupun berbahaya. Sementara kita tahu sendiri beberapa artis kan pasti melakukan perawatan dong, perawatan tadi mana di klinik kecantikan dan lain sebagainya, dan mereka udah pasti glowing kayak gitu loh. Nggak ada tuh before-nya sebelumnya seperti apa dan tiba-tiba jadi glowingnya itu seperti apa. Nggak ada kan bukti seperti itunya. Dan menurutku setelah mereka bikin konten, setelah memakai skincare itu pasti dihapus juga. Mereka pakai skincare yang lain karena mungkin juga tidak berefek ataupun mereka sebenarnya tahu. Ini salah satu opini dan pendapatku buat kita semua. Jika tahu produk tersebut atau ada beberapa owner yang kiranya merugikan masyarakat, kenapa kita nggak coba speak up dan merangkul orang-orang untuk memboikot itu? Untuk apa? Untuk agar saudara-saudara kita, teman-teman kita, bahkan masyarakat lainnya tidak ikut terzolimi. Soal bagaimana public figure yang mempromosikan produk-produk yang kiranya owner-owner itu bermasalah, bahkan produknya itu bermasalah, balik lagi ke individunya. Dan tergantung kalian juga menilainya bagaimana. Semoga dari penjelasanku ini semua orang bakal paham akan hal yang terjadi sekarang mengenai skincare ataupun owner-owner yang berlagak flexing demi meningkatkan penjualan, padahal produknya itu zero banget, bahkan sangat berbahaya loh. Yuk sama-sama kita gerakan konsumen cerdas di Indonesia ini dan boikot kiranya produk-produk yang bermasalah, bahkan owner-owner skincare yang bermasalah, untuk keberlangsungan lingkungan kita yang makin baik agar tidak tertipu kembali. Terima kasih.
Polemik skincare di tanah air kita ini semakin menjadi-jadi. Sekarang saya melihat terjadinya ada dua kelompok, pihak A dan pihak B. Yang satu pihak membela produsen, yang satu pihak membela pihak yang mereview produk kosmetik yang diduga ada overclaim dan ada zat-zat berbahaya dalam kandungannya. Ini menarik jadinya. Mestinya ini persoalan adalah bukan lagi menjadi persoalan dua kelompok itu, tapi juga ini menjadi persoalan bagi masyarakat dan khususnya pemerintah dalam hal ini harus menyikapi. Kenapa? Apapun yang mereka perdebatkan dan apapun yang mereka persoalkan, intinya adalah yang paling akan dirugikan atas permasalahan ini masyarakat pengguna atau konsumen. Apalagi dapat berita-berita dan informasi yang beredar di sosial media, ada beberapa konsumen yang menjadi korban, bukan mendapatkan solusi, malah mendapatkan intimidasi dan ancaman-ancaman tertentu yang menurut keterangan. Nah, artinya ini untuk membuat terang permasalahan, pihak dari pemerintah atau aparat penegak hukum yang berwenang dan lembaga yang dalam kali ini harus turun menyelidiki, memanggil, memeriksa apa yang terjadi sebenarnya dalam permasalahan ini. Saya sekaligus juga menyampaikan apresiasi yang luar biasa pada Komisi 6 DPR RI yang mau merespon, dan bahkan salah satu anggota DPR RI tersebut menyatakan mengucapkan terima kasih pada pihak yang memberikan informasi terhadap persoalan konsumen di tanah air dan bisa menjadi rujukan di dalam menyusun undang-undang perlindungan konsumen. Sekira seluruh masyarakat di luar dari kelompok yang berseteru harus bersuara dan menyampaikan aspirasinya, dan kalau memang meyakini bahwa ada dugaan tindak pidananya, melaporkan agar ada jalan bagi aparat untuk melakukan penyelidikan dan atau penyidikan. Demikian saran dan pendapat. Salam.